Mengenal Allah dan mengenal diri sendiri dalam ajaran John Calvin. Saat ini pertanyaannya, bagaimana kita memperoleh pengetahuan kita akan Allah? Sangat susah pastinya jika menemukannya sendiri. Oh iya, hampir lupa. Ternyata ada John Calvin yang membantu dalam bukunya. Kata Calvin, kita tidak dapat mengenal Allah tanpa mengenal diri kita sendiri. Dan kita tidak dapat mengenal diri sendiri tanpa mengenal Allah. Lalu, bagaimana kita bisa melihat dan mengetahui pengetahuan akan Allah itu? Yang pertama, melalui kepekaan batin tentang Allah yang berasal dari kita diciptakan dalam gambarnya. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang sering disebut dengan istilah imago Dei. Gambar Allah adalah materai ilahi pada masing-masing kita. Yang kedua, melalui alam ciptaannya. Di mana-mana desain alam memberikan kesaksian kepada Allah. Allah mencenderungkan hati yang peka untuk mencari sebab dari tata dan keagungan tersebut. Yang ketiga, melalui Alkitab, firman ilahi dari Allah. Alkitab menolong kita mendapatkan pengertian lebih dalam tentang sifat Allah, menyatakan rencana keselamatannya, dan mengidentifikasi kegiatannya dalam mencipta dan menopang dunia. Kata Calvin, manusia tidak dapat sepenuhnya mengasihi Allah. Namun dengan kasih Allah, kita dapat hidup dengan benar. Kata Calvin juga, upaya untuk memperoleh pengetahuan tentang Allah dengan kemampuannya sendiri itu sia-sia. Jika kita membahas kata disiplin, pasti yang terlintas dalam pikiran kita adalah manajemen kehidupan untuk membuat hidup kita lebih teratur, lebih tertata, dan lebih rapi. Namun ternyata, di kehidupan ini bukan hanya ada disiplin sehari-hari, tetapi kehidupan spiritualitas kita juga harus didisiplinkan. Pasti kita langsung bertanya, mengapa spiritualitas harus didisiplinkan dan bagaimana cara mendisiplinkan spiritualitas? Jika secara garis besarnya saja kita telah membahas kata disiplin yang berarti manajemen kehidupan secara struktural atau menata hari-hari hidup agar kita bisa menjalani hidup dengan baik, dengan rapi, dan dengan tertata. Begitu juga dengan disiplin spiritualitas. Agar kehidupan spiritualitas kita menjadi lebih baik, dapat mengembangkan sifat atau karakter hidup menjadi lebih dewasa dalam aspek spiritualitas, maka kita harus menjalani disiplin. Agar kehidupan spiritualitas kita tidak berantakan. Memang bukan hal yang mudah untuk kita mendisiplinkan kehidupan kita sebagai manusia yang memiliki keinginan daging. Tetapi untuk menata hidup yang lebih baik, kita harus dan mau melakukan disiplin. Maka dari itu, biasanya sebuah kebiasaan bermula dari latihan yang terus dilakukan dan dengan latihan spiritualitas dapat membawa kita kepada Tuhan. Banyak latihan yang dapat dilakukan untuk mendisiplinkan spiritualitas kita, mendatangkan kesejukan hati, serta membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, tergantung diri kita, seperti apa kita nyamannya. Hal yang bisa dilakukan untuk menghidupkan kedisiplinan spiritualitas kita seperti keheningan, kesendirian, saat teduh, berdoa seperti doa Yesus, doa meditatif kontemplatif, dan lain-lainnya, retreat, lectio divina, berpuasa, dan juga beribadah. Dan dari doa-doa yang telah disebutkan, masih banyak doa lainnya yang dapat membawa kita kepada Tuhan.
kita mengambil contoh doa meditatif kontemplatif. Doa meditatif kontemplatif dilakukan dengan membaca firman, merenungkannya dalam kehidupan kita, berdoa, serta merasakan perjumpaan dengan Allah. Memang terdengar seperti hal yang mudah, tetapi sebenarnya doa ini sangat sulit dan harus dilaksanakan dengan terus berlatih untuk menetapkan fokus dan tujuan kita. Meditasi adalah hal yang mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi pribadi yang rendah hati untuk menghadap Tuhan. Tetapi ternyata ada hal yang penting untuk dipahami jika kita mau mengembangkan spiritualitas kita, yaitu kita tetap harus menjadi pribadi yang rendah hati dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Bukannya mencari siapa yang paling baik di antara yang terbaik. Menenun hidup menjadi sesuatu yang berarti. Abad ke-16 diakhiri dengan kekristenan yang meluber ke dalam konflik-konflik politik antar negara yang sedang berkembang, sementara trauma dari abad 16 mengalami pasang surut. Benih perubahan radikal sedang mengakar di Eropa Barat pada saat itu, dan unsur-unsur reformasi kontra pembagian wilayah Katolik di antara para penguasa Protestan dan pertikaian kusut antar Protestan sendiri menyatakan krisis membara yang sedang memuncak sementara tirai turun mengakhiri abad ke-16. Langkah-langkah dalam perjalanan kita, masing-masing dari 165 puisi dalam The Temple menyoroti sebuah langkah dalam perjalanan rohani kita yang membawa kita lebih dekat ke arti dan maksud yang dijanjikan untuk hidup persekutuan dengan Kristus. Puisi tersebut dimulai dengan sebuah ungkapan kerinduan untuk menjadikan hidup menjadi sebuah persembahan bagi Allah. Di dalam pancaran kehidupan rohani, dengan membaca tulisan dari Herbert, kita mendapatkan kesan bagaimana puisi dapat menolong kita mengerti persekutuan dengan Allah dan dengan manusia sebagai suatu perjalanan kehidupan. The Temple merupakan sebuah catatan pergumulan dari Herbert sendiri untuk menemukan arti persekutuannya dengan Allah. Ia memulai dengan 2 puisi yang membentuk serambi depan gereja. Di dalam peran penderitaan, Herbert secara khusus menaruh perhatian pada problema penderitaan manusia. Penderitaan manusia entah membuka kita kepada Allah atau menyebabkan kita menjauhinya. Herbert juga mengundang kita untuk mengizinkan pengalaman pedih dan hancur membuat kita mendekat ke Allah dan menyadari bahwa melalui penderitaan kita menjadi sadar tentang seluruh dimensi lain dari kebenaran rohani. Di dalam 4 pilar Kristen kita, Allah adalah yang utama, sebab Herbert mengutamakan pernyataan khusus dan firman Allah di atas pernyataan umum dan ciptaan. Secara khusus, ia tertarik menelusuri baik kesatuan dan keberagaman Alkitab, serta bagaimana konon Alkitab secara utuh menyampaikan artinya yang spesifik secara umum untuk persekutuan kita dengan Allah. Tipe spiritualitas. Hubungan manusia dan Tuhan itu sangat penting. Oleh karena itu, dibutuhkan bentuk spiritualitas dari hidup kita. Kita pasti memiliki bentuk spiritualitas lebih dari satu, dan ada salah satu yang lebih menonjol. Tipe spiritualitas menurut Gary Thomas adalah menemukan jalan spiritual menuju Allah. Tipe spiritualitas yang pertama adalah naturalis. Tipe ini lebih suka melihat karya Allah di alam bebas. Dengan itu, ia dapat merasa dekat dengan Allah. Yang kedua, tipe indrawi. Tipe ini senang memuji Tuhan menggunakan indahnya, seperti suka mendengarkan musik yang cocok dengannya.
3. Tipe tradisionalis. Tipe ini lebih mengikuti tradisi atau turun-temurun yang dapat mengingatkannya pada ingatan masa kecil. 4. Tipe asketis. Tipe ini suka menggunakan waktunya dengan Tuhan untuk melakukan doa dan juga melakukan puasa. 5. Tipe aktivis. Tipe ini ingin memperjuangkan dan menegakkan keadilan antar sesamanya. 6. Tipe pemerhati. Tipe ini suka untuk menolong orang yang dilihatnya. Seperti orang buta yang ingin menyeberang jalan dengan cepat, ia akan menolongnya. 7. Tipe antusias. Tipe ini berekspresi untuk memuji Tuhan dalam puji-pujiannya yang dilakukannya. 8. Tipe kontemplatif. Menurut saya, tipe ini adalah tipe saya, yang lebih senang sendiri, juga untuk merenung kasih Allah dengan duduk berdoa tanpa diganggu oleh orang lain. 9. Tipe intelektualitas. Tipe ini ingin mencari tahu hal baru tentang Allah, contohnya dengan belajar teologi. Dari 9 tipe spiritualitas di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa setiap manusia mempunyai perbedaan tipe spiritualitas agar manusia dapat dekat dengan Tuhan. Karena tipe berbeda-beda, karena manusia memiliki pendapat dan pemikiran yang berbeda-beda. Pengaturan kasih kita kepada Allah secara benar. Di dalam pandangan teologi Kristen, kasih dapat kita pahami dari Thomas Aquinas sebagai kasih persahabatan antara manusia dengan Allah yang dapat mempersatukan kita dengan Allah. Kasih adalah hal yang paling terutama dari hal kebajikan, karena kasih juga dapat memberikan manusia saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih itu sangat murah hati, sabar, dan tidak sombong. Allah yang berkuasa atas ciptaannya mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan benar. Ketika kita telah membangun hubungan dengan Allah, maka Allah sudah mengatur itu semua sesuai dengan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Agustinus pernah berpendapat bahwa Allah berada di tingkat yang paling teratas dari realita manusia, karena Allah dikenal melalui Alkitab sebagai Sang Guru Rohani Yesus Kristus. Mengasihi Allah dengan hati yang murni kurang terjadi, karena kita selalu menunjukkan bahwa kita harus berjalan sesuai dengan peraturan kasih secara benar. Kasih yang kita punya akan kita berikan kepada Allah dengan benar dan yang terbaik. Tubuh, akal budi, dan hati merupakan 3 peraturan yang harus kita pahami dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka kita dapat berpikir bahwa kasih adalah sebuah kerendahan hati yang dapat memberikan hidup kita pada Allah, walaupun di dalam Alkitab pernah berkata, Tuhanlah yang mengasihi kita umat manusia terlebih dahulu, dan kita juga harus mengasihinya dengan pembaharuan iman kita secara rohani.